Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang memahami dan menjelaskan penghimpunan dana dan pembiayaan perbankan syariah. Definisi penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, tabungan atau deposito atau surat berharga lainnya. Penghimpunan dana melalui titipan wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penyimpan menghendakinya. Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama sebuah bank, tidak terkecuali bank syariah. Penghimpunan dana juga di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad atau kontrak perikatan. Salah satu prinsip dan dana masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip wadiah. Dana yang dititipkan oleh nasabah dengan prinsip wadiah boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Namun pihak bank harus dapat menjamin ketersediaan dana tersebut kapanpun nasabah membutuhkannya. Wadiah sebagai salah satu prinsip Islam yang digunakan dalam produk penghimpunan dana di perbankan syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 1 tentang giro dan fatwa yang tentang tabungan. Penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah dalam akad wadiah memiliki dua syarat. Yang pertama, ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Landasan hukumnya itu dari surat Al-Quran An-Nisa ayat 58. Tabungan pertama itu ada dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Nah, dalam syarat-syarat akad wadiah itu ada dua. Yang pertama, ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, belah pihak harus memiliki kelayanan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Prinsip-prinsip investasi syariah. Yang pertama itu halal. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram. Yang kedua itu maslahah buka kurung manfaat merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah pada pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing. Harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Pada dasarnya, setiap pelaku ekonomi akan berorientasi untuk mencapai maslahah. Adapun dari manfaat investasi yang pertama, manfaat bagi yang menginvestasikan. Yang kedua, manfaat bagi yang mendapatkan investasi. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat secara luas. Ketentuan untuk sistem mudharabah. Yang pertama itu ada modal. Yang kedua itu pembagian hasil. Yang ketiga itu resiko.
Syarat-syarat mudharabah yaitu yang pertama, orang yang terkait dalam akad adalah yang cakap bertindak hukum. Yang kedua, syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan langsung diserahkan ke mudharib. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati. Pembiayaan modal kerja atau investasi. Untuk memenuhi permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi dalam 3 produk. Yang pertama, produk penyaluran dana. Yang kedua, produk penghimpunan dana. Dan yang ketiga itu dengan jasa. Menurut tujuannya, pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana usaha untuk pembelian atau pengadaan dan penyediaan barang. Yang kedua, piutang investasi. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi untuk pegadaian sarana dan prasarana usaha alat-alat produksi. Yang ketiga itu ada piutang konsumtif. Pembiayaan yang diberikan kepada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai dan bukan untuk tujuan produksi. Pada umumnya, bank syariah membatasi pembiayaan konsumtif kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Dalam produk simpanan maupun pembiayaan di bank syariah, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan akad syariah yang mendasarinya. Dalam pembiayaan di bank syariah, akad syariah yang banyak diterapkan adalah akad berserikat, jual beli, dan sewa menyewa. Mungkin penjelasan saya cukup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.